Selamat sore teman-teman, masih semangat kan? Nah, saya mau berbagi praktek baik untuk kita semua ya. Mau untuk anak didik juga bisa, dengan kita juga bisa ya diterapkan di rumah. Yaitu keterampilan membuat tempe pada anak tunagrahita. Adapun latar belakang saya mengambil materi ini yaitu terinspirasi waktu kita dulu. Saya kan udah 1 tahun di sini ya Bu ya. Pertama sekali saya ikut pelatihan P5, antara lain inilah materi kami, salah satunya ada yang buat kecamba, ada yang buat tempe dan sebagainya. Terus saya tertarik dengan pembuatan tempe ini ya. Tantangan di sini, tantangan saya di sini, sebelumnya saya belum pernah membuat tempe sama sekali. Tapi saya penasaran bagaimana sih cara membuat tempe. Tempe itu tentunya bukan langsung jadi tempe ya. Tempe itu berasal dari kacang kedelai tentunya ya, kacang kedelai kemudian difermentasi dengan ragi. Nah, di sini ya. Nah, membuat tempe adalah proses tradisional yang melibatkan fermentasi kedelai dengan bantuan jamur Zygopus ya. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk membuat tempe. Nah, untuk sebelum kita membuat langkah-langkahnya, saya beritahu dulu alat-alat apa saja yang diperlukan ya. Apa itu? Yang pertama itu tentu bahan bakunya kacang kedelai. Saya di sini membuat contoh 1 kilogram tempe ya. Kemudian yang kedua ada ragi tempe. Itu untuk dosis 1 kilo kedelai digunakan cukup setengah sendok makan ragi tempenya. Kemudian alat berikutnya ini tidak ditampilkannya, perlu panci untuk merebus, kemudian ada keranjang untuk menyaring, kemudian kompor untuk memasak. Ini ada di sini persiapan bahan dan alat: kedelai 1 kg, ragi tempe 5 gram, kemudian ada secukupnya, kemudian alat panci, saringan, kain. Nanti saya jelaskan untuk apa saja ya. Kemudian plastik ya. Kemudian lanjut Bu. Pembersihan dan perendaman ini proses pembuatannya ya Bu. Nah, kacang kedelai dibersihkan terlebih dahulu ya. Dibersihkan terlebih dahulu, dicuci ya, bersih 2 kali cuci lah. Kemudian kita rebus sebentar aja, hanya untuk mendidih ya. Tujuannya untuk mengelupaskan kulitnya ya. Setelah kita rebus, kemudian kita kupas kulitnya ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses pembuatan tempe ini harus bersih. Tempe ini adalah membutuhkan kebersihan ya. Tidak bisa kena minyak sedikit ataupun garam. Kemudian airnya juga air yang digunakan tidak bisa pakai air pump, karena air pump itu atau PDM sudah kena apa namanya itu ya, kapolit, tidak bisa. Jadi sebaiknya digunakan air hujan ataupun air sumur bor. Kemudian, nah ini prosesnya Bapak Ibu. Ini anak saya tunagrahita ya. Tunagrahita sudah dicuci sampai bersih. Nah, tujuan merebusnya tadi sebentar itu untuk mempermudah mengupas kulitnya. Oke, lanjut Bu.
Setelah direbus tadi dan dikupas sampai bersih, kemudian kita masuk ke fermentasinya, ya. 2 kali merebus ya Bu. Tadi rebusan pertama untuk mengupaskan, terus rebusan kedua untuk membuat kacang kedelainya masaknya. Kemudian udah dimasak, ini direbus. Kemudian setelah direbus tadi dikeringkan, didinginkan sampai dingin, benar-benar dingin ya Bu. Coba gambarnya Bu, gambar yang sudah dengan air dia. Setelah kering tadi, udah dingin, baru kita campurkan ragi. Benar-benar itu ya Bu ya, tercampur benar. Nah di sini saya nanti dalam hal pembungkusan saya menggunakan plastik. Nah sebenarnya bisa juga pakai daun ya, antara pakai daun dengan plastik. Oke. Nah setelah dicampur tadi ragi, kemudian dibungkus, kemudian dibolong-bolong ini Bapak Ibu, dibolong-bolong tujuannya supaya ada angin masuk untuk yang angin, ada udara masuk. Besar kecil bolongan Bu? Yes. Sebesar tusukan sate ya. Ya Pak Ibu ya. Nah kemudian seperti itu ya. Jadi ini kulit kedelainya benar-benar harus bersih. Kenapa kalau nggak bersih nanti misalnya airnya tadi kalau nggak bersih ataupun kena garam ataupun kena minyak, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Ada yang busuk, ada yang bau kayak bau asam gitu. Iya benar. Nah ini dia Bu, proses fermentasi dan dibungkus kemudian fermentasi. Waktunya itu sekitar 12 jam. Contohnya kalau kita sore ini kita udah bungkus 24 jam ya, 12 sampai 24 jam. Kalau di daerah kita, kalau di daerah kita ini 24 jam. Nah, 24 jam Bu. Tergantung cuaca, kalau musim dingin mungkin sampai 2 hari. Ya. Kalau panas gini sehari jadi 12 jam itu udah 12 bisa seperti hari itu. Nah kemudian suhunya antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Lagi Bu? Nah tujuan akhir dari saya untuk membuat praktek baik ini adalah supaya nanti siswa-siswi kita atau murid kita setelah tamat dari sekolah kita bisa berwirausaha swasta, berusaha membuat untuk diperjualbelikan ya. Nah dari tempe ini juga nanti bisa diproses lagi menjadi kerupuk tempe ataupun jadi sosis tempe dan ya mendoan tempe dan sebagainya. Nah saya berharap di sini supaya nanti ada punya bekal ke depan untuk bisa menghasilkan uang sendiri, jadi tidak tergantung dengan orang tua ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan. Cukup, terima kasih. Terima kasih Ibu moderator. Oke, Bapak Ibu, pembuatan tempe ya, ini sudah pernah dilakukan Bu Sema dan saya pernah merasakan belum ya? Belum. Ya. Bapak Ibu ada yang merasakan nggak tempenya? Belum. Buat lagi. Ya. Pernah Bu? Sudah Bu. Ya, karena saya belum pernah merasakan. Ya. Makanya Bu Sema harus membuat lagi ya. Maaf ya Bu, kemarin saya lupa ngasih Ibu karena sibuk, super sibuk. Ada juga kesan tersendiri misalnya tentang tempe ini. Waktu saya awal masuk ke SLB, saya dipanggil Bu kepala sekolah, kena tegur. Katanya 2 hari saya siswa saya di luar.
lagi buat pelimai tempe. Lima, misalnya kita kasih materi. Ya, membuat tempe. Jadi, ya diprogramkan lagi Bu Pera. Ya. Tapi jangan ulang Bu. Ya, diulang-ulang pembuatan tempenya. Dan kalau misalnya ada expo, kita pasarkan. Ya, ini merupakan salah satu Minimal 3. ya jargon kita lagi ya, tempe karya SLB Ensinan. Ini bukan karya Bu Selma ya, karya SLB. Ya. Jadi perlu ya Bapak Ibu ya, perlu banget ya kayaknya. Nanti yang disponsori Bu Selma langsung membuat tempe. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan kan? Nanti Bu Ika yang goreng. Hari bersama